Baik, salam, selamat pagi Enci. Perkenalkan, nama saya Justina Kobugau dengan NIM 22 14 20 12 Kelas A5 Keperawatan semester 3, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Kampus UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan, dengan dosen penyembuh Engineer Sheila Manawan SKTMK. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS atau tugas semester ganjil tentang hipertensi pada nyeri akut. Latar belakang hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah resisten, di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, gagal ginjal, disebut sebagai pembunuh diam-diam karena orang dengan hipertensi. Hipertensi sering menampakkan gejala pada tahun 2016 didapatkan data prevalensi hipertensi di kota Pontianak sebanyak 3.850 kasus dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 14.639 kasus. Tujuan mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan yang diakui. Metode penyelesaian masalah pada karya ilmiah ini adalah gangguan strategi pelaksanaan diagnosa asuhan keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan berdasarkan data subjektif dan data objektif. Menulis mendapatkan masalah keperawatan, kemudian menulis melakukan intervensi serta implementasi, dan setelah itu penulis melakukan evaluasi masalah keperawatan pada nyonya intratasi. Kata kunci nyeri akut hipertensi. Yang berikut etiologi menurut PPMI 2012 menyebabkan dari nyeri akut cedera, implementasi iskemia, plasma agen cedera, kimiawi, terus terbakar, bahan kimia, iritan, agen pencedera fisik, agonasi, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat, berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik, dan berlebihan. Yang ketiga, manifestasi klinis. Menurut PPMI 2016, manifestasi klinik dari nyeri akut yaitu mengeluh, nyeri dampak, nyeri bersifat proyektis, waspada, posisi menghindari nyeri, gelisah, frekuensi nadi, meningkatkan sulit tidur, tekanan darah, meningkatkan pola nafas, berubah nafsu makan, berubah proses berpikir terganggu, menarik diri dan fokus pada diri sendiri. Ya, divergensis. Keempat, faktor penyebab nyeri. Reaksi fisik seorang terhadap nyeri meliputi perubahan neurologis yang spesifik dan sering dapat diperkirakan. Reaksi pada pasien terhadap nyeri dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, mencakup umur, sosial, budaya, status emosional, pengalaman nyeri masa lalu, sumber nyeri, dan dasar mengetahui pasien kemampuan untuk mentoleransi nyeri dapat
Selanjutnya penggajian. Yang pertama identitas klien, inisial klien Nona N, tempat tanggal lahir Pontianak 26 Februari 1973, 48 tahun, jenis kelamin perempuan, status kawin sudah menikah, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Tanjung, Pulau Dalam Bugis, Pontianak Timur. Riwayat penyakit sekaran sejak kapan serandatan. 1 hari sebelum masuk rumah sakit, klien mengalami sakit hebat di bagian kepala sehingga klien tidak mampu menahan sakit seperti ditusuk lamanya 1 hari. Gejala: klien mengalami nyeri pada bagian kepala sampai ke tengkuk sehingga pasien tidak mampu untuk duduk dan berdiri, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Faktor berdisposisi, klien mengatakan bahwa penyakitnya tidak diturun oleh keluarga. Tidak pengobatan, klien mengatakan kalau serangan sakit kepala datang, pasien langsung minum obat dan menempel koyo di bagian kepala. Hambatan klien terhadap pemberian perawatan. Klien mengatakan sakitnya tidak lagi ia rasakan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Yang selanjutnya riwayat kesehatan yang lalu. Penyakit yang pertama kecelakaan dan hospitalisasi, yang kedua operasi, yang ketiga penyakit yang paling sering alergi. Yang pertama tipe reaksi pengobatan. Selanjutnya imunisasi. Kebiasaan alkohol, banyaknya lamanya merokok tanpa banyaknya satu bungkus per hari, lamanya 15 tahun. Pola tidur. Sebelum sakit, pasien mengatakan bahwa saat sebelum sakit pasien bisa tidur selama 8 jam sehari. Selanjutnya riwayat keluarga. Kesehatan anggota keluarga. Pasien mengatakan hanya dia yang memiliki riwayat hipertensi. Keterangannya laki-laki, perempuan, pasien sudah perempuan, pasien meninggal. Faktor risiko penyakit dalam keluarga. Pasien menyatakan tidak ada penyakit turunan yang keluarga. Riwayat lingkungan. Yang pertama kebersihan. Pasien mengatakan di sekitar rumah selalu bersih. Yang kedua bahaya kesehatan. Pasien mengatakan tidak ada bahaya kesehatan di sekitar rumah. Yang ketiga polutan. Pasien mengatakan udara di sekitar rumah sangat jauh dari polusi atau asap kendaraan. Selanjutnya riwayat psikososial. Yang pertama bahasa yang digunakan sehari-hari, klien menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua organisasi masyarakat, klien mengatakan senang sakit. Dia mengikuti arisan dan ikut pengajian di masyarakat. Yang ketiga sumber dukungan masyarakat, klien mendapatkan support dan doa dari masyarakat. Yang keempat suasana hati pasien mengatakan servis manusia. Yang kelima tindak berkembang. Yang berikut pemeriksaan fisik. Yang pertama kepala, indeksi bentuk simetris, rambut berwarna hitam, kebersihan kulit baik, palpasi tidak ada nyeri tekan. Yang kedua mata, infeksi bentuk simetri ubi soko, palpasi tidak ditemukan lainnya. Yang ketiga hidung, infeksi bentuk simetri tidak terdapat polik, palpasi tidak terdapat. Yang keempat mulut dan tenggorokan, infeksi mukosa bibir dan palpasi tidak terdapat nyeri. Refleks menolak baik. Yang kelima telinga, infeksi tidak ditemukan cairan yang keluar bentuk simetris, palpasi tidak terdapat nyeri tekan dan tidak ada kelainan.
Selanjutnya akhir dari presentasi saya bagi saudara-saudari yang bingung mau kuliah di mana. Mari bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami terdiri dari 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Teknik, dan yang keenam Fakultas Sastra.